Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di kelas free class Katalis ya, di bidang kimia. Dan insya Allah pekan ini kita akan belajar mengenai struktur molekul sederhana ya. Struktur molekul sederhana tentang sejarah struktur molekul, tentang pembuatan struktur molekul, dan konsekuensi dari struktur molekul itu sendiri. Nah, bentuknya seperti apa? Nah, ini insya Allah kita bakalan belajar ya. Nah, nanti kalau misalkan, waktunya cukup, nanti kita bakalan lanjut ke, ini ya, ikatan dan interaksi antar molekul saja, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke, dalam struktur molekul terlebih dahulu ya, struktur molekul terlebih dahulu. Sebentar, saya slide show dulu. Oke, ya. Sini adalah struktur molekul sederhana ya. Ini bentuknya struktur molekul sederhana. Nah, sebelum masuk ke struktur molekul sederhana, kita bicarakan dulu tentang perkembangan teori dari struktur molekul. Jadi struktur molekul itu sebenarnya ada beberapa teori yang mendasarinya ya tentang pembuatan struktur molekul. Tentu saja yang pertama itu adalah struktur Lewis ya, di mana struktur Lewis ini kita tahu kan ya. Kita tahu bahwa struktur Lewis ini adalah struktur yang sering banget kita pelajari di tingkat SMA ya, khususnya di kelas 10, itu dasar sekali. Itu kita, mempelajari struktur Lewis, kita belajar tentang persebaran elektron valensi ya, jadi persebaran elektron valensi. Terus kemudian, dari struktur Lewis itu berkembang menjadi struktur VSIPR. Nah, di VSIPR ini kita mulai belajar tentang geometri. Oke, udah mulai belajar tentang geometri molekul, tentang apa itu nanti ada struktur tetrahedral, ada struktur square planar, ada struktur tetrahedral, square planar, ada struktur bipiramidal trigonal dan sebagainya. Itu udah masuk ke geometri molekul, ada bentuk V, bentuk T dan sebagainya. Nah, itu masuk ke geometri molekul. Nah, selanjutnya kita masuk ke struktur ikatan valensi. Nah, struktur ikatan valensi ini berkaitan tentang adanya yang kita sebut sebagai proses resonansi dan proses hibridisasi. Jadi kalau misalkan VSIPR itu sebenarnya cuma bentuk molekulnya saja, tidak berbahas tentang bagaimana cara molekul itu terbentuk. Nah, kalau misalkan kita masuk ke struktur ikatan valensi, itu udah masuk ke ranah bagaimana cara pembentukan struktur molekulnya. Yaitu masuknya ke resonansi dan hibridisasi. Nah, itu untuk struktur ikatan valensi. Nah, kalau di teori orbital molekul itu kita bahas tentang interaksi antar orbital, udah masuk ke interaksi antar orbital, di mana dari interaksi antar orbital itu menghasilkan sebuah orbital baru yang kita sebut sebagai orbital molekul. Seperti itu. Nanti kita kenal yang namanya orbital sigma, orbital V, orbital delta, sigma bintang, V bintang, delta bintang, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, cuman ini teori orbital molekul itu biasanya kita pelajari di daerah yang lebih lanjut. Biasanya kalau saya itu biasanya mengajarkannya mulai dari tingkat provinsi ya. Tingkat provinsi baru diajarkan seperti itu. Bahkan untuk molekul tertentu itu tingkatnya tingkat nasional. Seperti itu. Ini adalah perkembangan teorinya ya. Nah, pertama kita belajar dulu tentu saja adalah struktur Lewis ya. Jadi struktur Lewis ini dicetuskan oleh Lewis ya. Nama lengkapnya adalah Gilbert Newton Lewis ya, tahun 1916. Nah, struktur ini mengusulkan sebuah penggambaran struktur molekul berdasarkan elektron valensi yang dimiliki oleh atom-atom. Yang dimiliki oleh atom-atom penyusun dari molekul tersebut ya. Jadi ini adalah dari struktur Lewis. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini saya ambil dari papernya Lewis langsung ya. Kita bisa lihat di sini. Di sini terlihat bahwa struktur Lewis itu hanya berbentuk titik dan lambang unsurnya. Itu titik dan lambang unsurnya. Jadi tidak ada segitiga, tidak ada silang, tidak ada kotak dan sebagainya. Tidak. Hanya bulat saja titik. Nah, kadang-kadang makanya kita sebut sebagai struktur dot Lewis. Nah, ini adalah struktur Lewis yang asli ya. Jadi kalau misalkan kalian di SMA itu sering belajar kalau struktur Lewis itu elektronnya itu dibedakan dari satu atom dengan atom lain, itu adalah struktur Lewis yang kurang tepat gitu sebenarnya. Jadi semuanya itu tidak kita bedakan, elektronnya kita samakan semua. Yang jelas total elektronnya itu sesuai dengan total elektron valensi dari seluruh atom. Jadi tidak usah dibedakan jenis elektronnya itu dari atom yang mana gitu. Karena sejatinya elektronnya itu tidak bisa dibedakan. Jadi bentuknya selalu bentuk seperti ini. Nah, ini adalah struktur Lewis. Nah, kalau misalkan kita menggambar struktur Lewis, intinya adalah kita ingin menentukan
bentuk yang paling stabil dari struktur molekul tersebut yang mana gitu. Jadi bentuk yang paling stabilnya yang mana. Nah, jadi kalau misalkan kita menggambar struktur Lewis, ternyata yang kita gambar itu adalah struktur yang tidak stabil, itu makanya kurang tepat struktur Lewis-nya. Meskipun kalau dari secara oktet, secara duplet, itu semua mungkin benar, tapi kalau misalkan ternyata yang kita gambarkan strukturnya itu tidak stabil, maka ya struktur Lewis-nya tetap saja disalahkan gitu. Meskipun oktet dan dupletnya terpenuhi ya, seperti itu. Nah, jadi intinya adalah kestabilan struktur kalau misalkan kita gambar struktur Lewis. Nah, kestabilan struktur, apa sih yang menyebabkan suatu struktur itu stabil dan suatu struktur itu tidak stabil? Di sini ada 4 hal yang harus diperhatikan kalau misalkan kita gambar struktur Lewis. Pertama, struktur molekul. Nih, untuk yang pertama ya, kalau misalkan strukturnya stabil, itu biasanya struktur molekul itu diusahakan terpusat dengan atom pusat yang merupakan atom yang memiliki ukuran terbesar. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau gambar struktur Lewis ini ya, usahakan strukturnya terpusat ya. Nah, terpusat dengan adanya atom pusat. Jadi jangan kalian gambarin struktur Lewis yang bentuknya itu linear. Jadi jangan kalian gambarin struktur Lewis yang bentuknya itu linear. Kenapa? Karena struktur Lewis dengan bentuk linear itu menunjukkan bahwa struktur Lewisnya itu menjadi tidak stabil. Jadi dia lebih cenderung untuk menjadikan struktur Lewis-nya itu lebih cenderung untuk memusat. Jadi ada atom pusatnya, kemudian ada atom-atom terminal di sekelilingnya. Seperti itu. Nah, yang kedua, seluruh atom pada molekul tersebut memiliki muatan formal atau formal charge itu dia mendekati 0. Oke. Dia mendekati 0 ya formal charge-nya ya. Formal charge muatan formal mendekati 0. Atau kalau bisa justru sama dengan 0 itu cukup bagus. Ya, ya. Tapi kalau nggak bisa ya 0 juga nggak jadi masalah. Gitu, seperti itu. Mendekati 0 ya. Nah, kok nggak bisa sih? Nggak bisa di bold. Ya, dia formal charge harus mendekati 0 ya. Terus yang ketiga, kalau misalkan ternyata struktur Lewis kita tidak memungkinkan semua muatannya itu 0, maka muatan formal atom memiliki keelektronegatifan tinggi itu harus memiliki nilai yang paling negatif. Jadi kalau misalkan kita terpaksa struktur Lewis kita tidak mungkin memiliki seluruh atom yang memiliki muatan formal 0, itu maka kita harus menempatkan muatan formal yang paling negatif di atom-atom yang keelektronegatifannya itu tinggi. Seperti itu. Terus selanjutnya, jumlah muatan formal seluruh atom akan sama dengan total muatan dari senyawa tersebut. Nah, ini ya aturan umum ya. Jadi kalau misalkan kita lihat ketika kita jumlahkan seluruh muatan formalnya, maka akan sama dengan total dari muatan senyawa tersebut. Seperti itu. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Lanjut ya. Oke. Oke, sip. Dilanjut aja. Nah, terus kita masuk ke pembuatan struktur Lewis. Nah, dalam pembuatan struktur Lewis di sini ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan ya supaya kita memastikan bahwa struktur Lewis yang kita buat itu benar-benar tepat. Jadi bukan struktur yang asal. Jadi ya emang harus tepat. Nah, bagaimana caranya? Di sini kita bisa lihat caranya adalah pertama tentukan dulu atom pusatnya. Ya, jadi tentukan atom pusat. Jadi ketika kita mau menggambar struktur Lewis, tentukan dulu atom pusatnya. Oke. Atom pusatnya itu harus kita pilih. Nah, nanti buat pemilihannya nanti ada caranya ya. Di sini nanti kita sebagai contohnya nanti kita pilih atom pusat. Tapi yang jelas itu adalah atom pusatnya itu dipilih dengan ukuran yang paling besar. Jadi bukan yang jumlahnya paling dikit, tapi yang ukurannya paling besar. Seperti itu. Itulah penentuan dari atom pusat. Yang kedua, buat kerangka yang memusat terhadap atom pusat. Jadi setelah kita kita tentukan atom pusatnya, maka atom-atom lain itu menjadi atom terminal, yakni atom-atom yang mengarah ke atom pusat yang berikatan dengan atom pusat. Seperti itu. Itu buat kerangka. Nah, seperti itu. Setelah itu apa? Buat komposisi oktet. Jadi setelah itu buat komposisi oktet di atom di luar, bukan atom pusatnya. Jadi kalau misalkan kalian mau buat komposisi oktet, buatlah komposisi atom yang adanya di luar atom pusat dulu. Oktet atau duplet ya, kayak gitu. Seperti itu, di atom pusat dulu. Dengan menyebarkan elektron valensi ke seluruh atom. Nah, yang keempat itu adalah elektron yang tersisa dapat ditaruh di dalam atom pusat. Oke, jadi elektron yang tersisa itu dapat ditaruh di atom pusat seperti itu. Nah, setelah itu
Hitung muatan formal di setiap atom. Yang terakhir adalah buat struktur yang stabil dengan mengatur muatan formal dengan membentuk ikatan rangkap. Penambahan elektron akan menurunkan ikatan rangkap, menurunkan muatan formal, Pengurangan elektron akan meningkatkan muatan formal. Maksudnya apa? Penambahan elektron itu menjadi menandakan bahwa ikatannya itu hilang. Jadi kayak dia bukan ikatannya hilang. Kalau penambahan elektron itu nanti elektronnya itu diberikan dari atom lain, maka dia akan menurunkan muatan formalnya. Kalau misalkan suatu atom itu memberikan elektronnya, itu akan meningkatkan muatan formalnya seperti itu. Dan muatan formal sendiri dirumuskan seperti ini ya. Total dari EV itu adalah elektron valensi, dikurang setengah dari total dari EI, yakni elektron ikatan, ditambah total dari EB, yakni elektron bebas. Seperti itu. Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Seperti itu. Nah, kita masuk ke contoh kasusnya ya. Contoh kasus misalkan kita mau ngebuat ClO2F. Nah, bagaimana kita tahu struktur ClO2F itu bentuknya seperti apa? Nah, di sini kita bisa lihat, pertama, kalau misalkan kita mau kalau misalkan kita mau bahwa si CL-nya ini, ClO2Fe-nya ini kita gambarkan struktur Lewis. Pertama kita harus tentukan dulu atom pusatnya. Nah, di sini saya sudah menentukan bahwa atom pusatnya itu adalah Cl, klorida ya, klorin. Bukan klorida, klorin. Nah, bagaimana kita tahu bahwa Cl ini atom pusat? Kita bisa lihat, perhatikan dari jumlah dari atom-atomnya ya. Kita lihat di sini ada atom Cl, ada atom O, ada atom F. Di sini ada Cl, O, dan F. Nah, dari ketiga atom ini kita harus menentukan mana yang ukurannya itu paling besar. Nah, kita dengan mudah kalau untuk 3 atom ini dengan mudah kita menentukan bahwa ukuran yang paling besar itu adalah atom Cl. Jadi atom Cl ini ukurannya paling besar. Kenapa? Karena atom Cl ini ada di periode 3, sementara atom O dan atom F itu ada di periode 2 di tabel periodik. Nah, seperti itu. Nah, jadi makanya apa? Makanya untuk penentuannya berarti atom Cl itu adalah atom pusat. Nah, kalau misalkan ternyata kalian bingung nih terhadap ukuran gitu. Karena mungkin periodenya sama semua. Maka kalian tentukan di keelektronegatifannya. Yang keelektronegatifannya rendah itu biasanya jadi atom pusat. Seperti itu. Jadi ingat ya, aturan pertama itu adalah yang ukurannya paling besar. Oke. Nah, bukan jumlahnya paling sedikit. Nah, ini banyak kasus miskonsepsi ya. Banyak kasus miskonsepsi khususnya di SMA itu selalu diajarkan bahwa atom pusat itu adalah atom yang paling sedikit jumlahnya gitu. Padahal sebenarnya bukan itu. Yang paling justru enggak setiap atom yang jumlahnya paling sedikit itu bisa jadi atom pusat. Tapi yang ukurannya paling besar itu yang jadi atom pusatnya. Seperti itu. Nanti ada beberapa kasus jumlah atomnya sedikit, ya atom yang paling sedikit tapi tidak menjadi atom pusat. Seperti itu. Nah, setelah itu apa? Kita menentukan atom pusatnya. Di sini kita bisa dapat bahwa di sini ada Cl atom pusatnya. Nah, setelah itu apa? Setelah itu baru kita bikin dia itu memusat. Atom-atom lain dibikin ikatan yang memusat. Di sini kita bisa lihat O itu memusat terhadap Cl, O di sini juga memusat terhadap Cl, F di sini juga memusat terhadap Cl. Jadi kita bisa lihat. Nah, sini. Jadi bentuknya seperti ini. Ini adalah kerangka awal kita, kerangka struktur Lewis. Apakah ini struktur Lewis yang stabil? Belum, karena kita baru melewati 2 tahap ini saja. Oke, sedangkan di sini ada 6 tahap. Jadi ada 2 tahap, baru 2 tahap. Nah, setelah itu apa? Setelah itu kita sebar elektronnya ke atom-atom sekitarnya dan harus oktet. Nah, di sini kita bisa lihat, pertama kita cek dulu. ClO2F itu muatannya itu netral alias 0. Artinya apa? ClO2F itu tidak memiliki muatan. Artinya dia tidak menambah elektron atau mengurangi elektron dari dirinya sendiri. Jadi elektron yang dipakai itu benar-benar elektron valensi dari masing-masing atom. Jadi Cl ya kita pakai elektron valensinya 7, oksigen 6, F 7. Jadi total elektron yang digunakan di sini kita bisa lihat ya. Total elektron yang digunakan itu adalah 7 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 7. Jadi total elektron yang digunakan itu adalah 26. Oke. Ya ini ya. Bisa kita lihat sini total elektron yang digunakan itu adalah 26. Oke. Nah, setelah itu apa? Di sini total elektron yang digunakan itu 26. Nah,
26 ini kita harus sebar ke semua atom ini. Nah, cara menyebarnya gimana? Cara menyebarnya adalah kita buat bentuk oktet dari atom-atom yang ada di luar atom pusat. Jadi kita harus buat oktet dulu atom-atom di luar atom pusat. Nah, bagaimana itu? Di sini kita bisa lihat. Di sini oksigen. Nah, di sini oksigen ya. Oksigen itu udah berikatan dengan Cl. Nah, otomatis di sini ada 2. Nah, di sini ada 2 elektron. Nah, untuk menjadi oktet berarti dia kurang 6 elektron. Maka di sini kita tambahkan 6 elektron. Nah, di sini tambahin 6 elektron. Oke. Nah, begitu juga dengan oksigen yang sini. Sini udah 2 elektron nih. Nah, maka tinggal tambahin 6 elektron lagi. Begitu juga di sini, F. Di sini udah 2 elektron, maka tinggal tambahin 6 elektron lagi. Seperti itu. Nah, berarti totalnya berapa? Totalnya di sini kita bisa lihat. Ya, di sini, kalau misalkan kita lihat, di sini ada 8 elektron. Di sini ada 8 elektron. Nah, di sini ada 8 elektron. Oke. Jadi masing-masing ada 8 elektron. Kalau kita total, berarti ada 24. Nah, sisa 2 elektron. Nah, 2 elektron ya masuk ke sini, ke atom pusat. Nah, jadi makanya di sini alasannya ada 2 elektron seperti itu. Oke. Bisa dimengerti sampai sini? Bisa, Kak. Bisa ya? Oke. Nah, kok di ACC? Oke, sip ya. Sebentar. Ini kok di grup ada yang belum masuk ya? Oke. Kok nggak bisa di ACC sih? Kenapa? Oh ya, ini apa? Ininya tinggal 10 menit. Jadi kita tinggalkan saja. Nanti kita lanjut di Gmeet ya. Jadi teman-teman yang ada di sini bisa keluar terus masuk ke Gmeet ya. Oke. Ya, biar langsung di ini. Sip. Bisa dimengerti? Siap. Siap ya. Oke, sip. Ya, kita akhiri ya. Makasih. Langsung masuk ke Gmeet ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.